Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Setelah itu dia kemana? Atau bisa juga kadang ada yang nekat membawa baju pengganti di tasnya. Jadi pamitnya mungkin dia bekerja, tapi ternyata tidak. Itu pernah terjadi pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 ciri-ciri istri jatuh cinta sama pria lain. Ini tandanya seperti apa? Nah, ini nggak ada salahnya nanti kita bahas sama-sama ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan mudah-mudahan sahabat semua tidak ketinggalan informasi ya. Siapa tahu bermanfaat. Sekali lagi, jika tidak bermanfaat maka abaikan ya. Hal yang pertama yang akan dilakukan oleh seorang wanita atau istri ketika dia jatuh cinta secara diam-diam lah ya dengan pria lain, dia akan mulai menciptakan ruang khusus secara diam-diam. Nah, ini adalah hal yang memang sulit diketahui awalnya, karena biasanya ketika sudah memiliki pasangan, ini biasanya perselingkuhannya ketika takut diketahui, dia menggunakan cara-cara seperti itu, menciptakan ruang khusus untuk seseorang ya. Bisa jadi itu di media sosialnya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dia akan tampak gelisah dan gugup ya. Gelisah dan gugup di sini ketika seorang pasangan ini mendapatkan notifikasi di ponselnya dari orang yang di luar sana. Itu terutama itu bisa kita lihat ketika seseorang ini sedang berada bersama pasangannya. Dia tampak terlihat sekali salah tingkah, bingung dan sejenisnya ya. Hal ini menggambarkan bahwa ada kemungkinan ya, ketika Anda mau tanya itu dari siapa pun, dia bisa juga bilang banyak hal. Teman kerja, terus teman sekolah. Ini yang sering saya dengar. Nah, padahal pada faktanya ketika dia tidak berani menunjukkan, berarti ada apa di balik itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah perhatiannya selama ini Anda rasakan biasa saja atau memang ada yang menurun ya. Jadi artinya dia lebih sibuk di dunia media sosialnya daripada sibuk memperhatikan apa yang Anda butuhkan. Ini tentunya bisa dibedakan. Jadi di sini komunikasi, melihat, memperhatikan ya, perhatian terhadap pasangan ini bukan hal yang bisa diremehkan begitu saja. Karena semua itu akan terasa ketika kita sudah betul-betul kehilangan. Ini jangan sampai terjadi ya. Lalu kemudian yang keempat adalah terjadinya kesibukan baru pada pasangan yang tidak pernah memberitahukan. Misalnya dia pulang kerja itu bisa jadi lebih lama dari biasanya dan tidak bilang lembur dan tidak berani menjelaskan ya setelah itu dia kemana. Atau bisa juga kadang ada yang nekat membawa baju pengganti di tasnya. Jadi pamitnya mungkin dia bekerja, tapi ternyata tidak. Itu pernah terjadi pada saya ya. Lalu kemudian yang kelima adalah perasaan takut yang berlebih, takut terjadi penuaan pada dirinya. Jadi dia terus bersolek. Satu hari bisa 2-3 kali. Nah, tapi kenapa seseorang ketika takut terjadi penuaan, ini memang biasanya ada kepentingan khusus ya. Kalau mohon maaf ya, mungkin kalau para artis karena memang itu sudah menjadi sebuah pekerjaan ya, itu wajar. Tapi ketika orang umum ini ada apa? Padahal ketika dia memiliki suami yang baik, istrinya semakin hari semakin tua pun itu sangat tidak masalah ya. Ini. Namun mungkin karena kita tidak punya kepentingan langsung dengan publik ya, yang bersifat finansial, itu wajar-wajar saja. Tapi ketika seorang istri takut sekali dengan penuaannya, lalu apa sih yang ia takutkan? Padahal ketika suaminya adalah suami yang baik, dia akan menerima istrinya apapun kondisinya. Ini. Yang keenam, ini adalah salah tingkah. Nah, salah tingkah ini kan sesuatu yang aneh. Ya. Ketika memang kita sedang bersama pasangan,
sampaikan saja kepada pasangan apa yang ada di dalam hatinya. Tidak usah pakai salah tingkah. Nah, biasanya ketika seseorang banyak melakukan hal yang bersifat salah tingkah, memang ada sesuatu yang disembunyikan. Salah tingkah ini bentuk bagaimana cara menutupi, ya, menutupi kebohongan, menutupi rahasia, menutupi ketidakjujuran pada dirinya. Ini biasanya hal-hal itu secara refleks akan menimbulkan salah tingkah pada seseorang, ya. Nah, sahabat-sahabat, itulah 6 hal yang bisa Kang Kumis sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.